Tanam pinang di kebun nanas. Daun salam daun kemiri. Cakep. Kalau pengen utangnya pada lunas, jawab salam saya sekali lagi. Tauqidan lafzian mukarraran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun cempedak, daun kesemok. Jawab salamnya kompak tapi rada ngambek. Sampai tak. Mudah-mudahan yang jawab salam termasuk yang ucap salamnya utangnya cepat lunas. Amin. 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 Mudah-mudahan juga kita terhindar dari utang-utang yang tidak penting. Amin. Utang ini sebetulnya muamalah ibadah ya Gus ya. Maka jangan kebablasan juga. Jangan sampai menidakbolehkan utang. Kalau memang penting boleh utang. Yang tidak boleh itu yang enggak penting tapi utang. Saya nggak kasih contoh kan? Kasih contoh. Yang kebablasan, mentang-mentang kita ikut program apa itu segala macam lah banyak. Sampai orang nggak boleh ngutang sama sekali. Itu utang itu ibadah Pak. Kalau untuk perkara yang sangat penting. Penting ini penting, dengerin. Penting. Ibadah. Asal jangan ada lebihnya. Kullu qardin jara manfaatan fa huwa wajhun min wujuhi riba. Ngutangnya 1 juta, bayarnya 1.200.000 itu namanya riba. Riba soteh kalau ada perjanjian di awal. Saya pinjam 1 juta kata Pak BPD, ntar balikin 1.200.000 ya Ustaz. Nah itu riba. Tapi kalau nggak ada perjanjian di awal, kemudian saya ngutang 1 juta, pas bayar saya ada rezeki lebih, saya tambahin, itu bukan riba. Namanya berbuat baik kepada orang yang ngutangin. Subhanallah. Gitu. BPD boleh. Karena disebut nama. Iya. Bahkan ibadahnya luar biasa Pak. Kita sedekah sama orang, belum tentu orang itu kadang-kadang butuh. Misal kita sedekah makanan, kalau main lempar-lempar aja tuh ke yang tukang nyapu di jalan, tahunya dia udah kenyang kan gitu. Belum tentu. Tapi kalau ngutang, kalau minjamin uang, orang tidak akan datang mengorbankan kehormatannya kalau tidak sangat butuh. Pak Wayu kode Pak Wayu. Aman. Gimana? Tapi jangan lupa. Oh situ pokoknya sekalian ya. Temanya apa ini? Kultum kemana aja terserah sana. Ini kena Iya. backingan Ya, BRI. Tapi jangan lupa harus ikuti aturan. Setiap kita ada transaksi utang piutang, pinjam meminjam, jangan lupa pertama dicatat, kedua ada saksinya, ketiga harus ada tenggat waktunya Bapak Ibu. Misalkan kapan nih bisa bayarnya? Oh sebulan lagi tadi. Misalkan itu harus Bapak Ibu. Walaupun dengan saudara, dengan adik sekalipun. Bahkan kalau suami istri ada harta terpisah, suami pinjam, begitu peraturannya. Jangan mentang-mentang Pak ini suami saya, jangan. Kalau memang hartanya harta murni milik istri, suami pinjam, begitu caranya. Karena duit itu nggak ada saudaranya Pak.
Makanya Allah atur dalam Al-Quran seperti itu detailnya. Gak boleh kita saya percaya aja sama dia. Jangan. Mau tampangnya ustaz sekalipun kalau urusan duit ribet. Pertama itu, yang kedua Bapak Ibu ada rahasia tersendiri ternyata. Ada pahala yang luar biasa. Misalkan begini, saya punya utang, tenggat waktunya tanggal ini misalkan nih. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober ini saya sudah usaha sekuat tenaga, itu nggak dapat duit buat bayar. Saya sampaikan, Pak, saya belum bisa bayar. Nah, dari mulai tenggat waktu sampai nanti saya bisa bayar, setiap hari Bapak yang minjemin duit dapat pahala sedekah sebesar uang yang dipinjamkan. Bayangin Pak, kalau saya utang saya bisa 10 juta, saya nggak bisa bayar hari ini, maka mulai besok setiap hari berarti Bapak dapat pahala sedekah sehari 10 juta. Pernah Pak sehari 10 juta? Ya besok pinjemin ya. Ayo, ya. Kita aja Pak Mayin. Jangan nunggu ditagih kan. Gitu. Itu aja galakan yang nagih. Nah, itulah ternyata hadirin rahimahullah yang menyebabkan banyak rentenir, banyak ribawi itu kadang-kadang karena kita juga yang tidak paham hukum agama. Bisanya minjem doang, giliran ditagih, boro-boro ngasih lebih. Nah, itu akhirnya orang putar otak. Oh, kalau kayak begini terus bangkrut saya kayak gitu. Makanya ini perlu kajian lebih lanjut lagi kaitan ini agar kita bisa saling tolong menolong sesama muslim sama manusia kaitan dengan utang piutang. Jadi intinya itu bahwa utang piutang pun adalah ibadah muamalah antar sesama muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakbirina syarafa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina asyrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Al-ayat. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nasiya an salatin faqad akhta'a tariqal jannah. Al-hadis kama qala al-hadis sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan sahibul bait, keluarga besar Gang Kenanga yang dikomandoi oleh Pak siapa? Pak Syaiful. Ini aktivis Ramadan. Madiang. Aktivis Madiang. Ini perlu kita lestarikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah wabil khusus untuk keluarga besar Gang Kenanga umum kita semua. Allah balas pahala berlimpah ganda untuk segala yang telah dikorbankan, harta, tenaga dan sebagainya. Bahkan mungkin pada malam hari ini berisiknya luar biasa. Mudah-mudahan Allah ganti dengan nyanyian, lantunan, kidung-kidung nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.
guru-guru kita semua, tuan guru kita, bil khusus Ustaz Gus Muhib, Bapak Ustaz Ahmad Rizal, Ustaz Tito, Ustaz Khairul, Bapak Ustaz Gus Baha, KW berapa tahun? Mudah-mudahan guru-guru kita ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah berikan kemanfaatan ilmunya untuk kita sekalian, dan mudah-mudahan menjadi salah satu pilar dijauhkannya balai daripada kampung kita ini, perumahan kita ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah yang hadir pada kesempatan kali ini, saudara kita semua, kita orang bersaudara, Pak. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini berlanjut sampai nanti di yaumil akhir. Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang setiap malam kita sebut namanya, setiap malam kita baca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada tim hadrah, saya menerima kabar ini udah panggung yang ketiga. Di wajar agak loyo dikit Maya. Subhanallah. 3 dengar-dengar lumayan lah. Mudah-mudahan ini menambah wirah kita. Kalau amplop nggak usah disebut-sebut ya. Tadi singgung amplop, ini saya pesan Pak ya, pesan untuk Maulid Arba'in ini kami para asatidz yang ngisi, yang ngomong ini bukan lagi seperti ngobrol doang ya. Jangan dikasih amplop ya, jangan. Khawatir tahun depan gak ada lagi Maulid Arba'in. Wah ini bisnis Ustaz. Gak usah ya, gak usah. Kalau ada rezeki silahkan diamplopin, kasih ke masjid, itu yang lebih membutuhkan. Kalau ada rezeki tetangga membutuhkan, itu saja. Insya Allah kami tidak ya, gak usah. Khawatir tahun depan gak ada Maulid Arba'in lagi. Kecuali kalau kita mungkin mengundang dari luar, karena beliau-beliau guru kita yang dari luar mungkin minimal untuk transport silakan. Untuk kami jangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah ini malam yang ke 18, alhamdulillah. Sudah menjelang pertengahan saja. Menjelang titik pertengahan, nanti turun landai lagi ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah makin ramai. Kemarin ramai, sekarang tambah ramai lagi. Mudah-mudahan besok, di mana besok? Pak Hartono Ramai lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Untuk penyemangat Pak Hartono besok menunya apa? Entok tadi. Udah ada. Entok 25. Kalau Saya enggak. ya, alhamdulillah. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita Allah sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarganya, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in tabi'in, para alimil ulama, orang-orang soleh terdahulu, dan juga mudah-mudahan kita kebagian daripada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan kaimatan bidami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala
نبينا ومولانا محمد مدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي لأرد السلام. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Kemudian kata beliau, ini adalah hadis sahih, bahwa tidak ada satu orang pun yang mengucap salam kepada Nabi SAW kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku untuk menjawab salam kita. Subhanallah. Maka yakin sholawat kita, salam kita dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka saat bersolawat, sebisa mungkin kita khusyuk, sebisa mungkin kita hadir hati kita, bahkan dengan sikap sempurna. Maka dianjurkan sambil berdiri. Kalau yang masih sehat jangan nyender. Dulu saya saat ikut marhabaan di daerah Sukabumi di Pondok Pesantren Al-Wardayani, itu nggak boleh ada santri yang saat mahadul qiyam itu senderan, harus tegak. Karena kita sedang bermukalamah mengucap salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah sama ngadep Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Ngadep camat aja kita rempuh-rempuh, apalagi kita ngadep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak yang saya sampaikan. Bahwasanya ada istilah ibadah, ada istilah ubudiyah. Nah, ini ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Pak Dirman, kemudian juga Pak siapa tadi? Pak Haryadi. Ini saudara kita semua. Mudah-mudahan wabil khusus Pak Dirman dan Pak Haryadi, Allah berikan yang terbaik, Allah berikan kesembuhan, dan yang terpenting dari itu, Allah berikan beliau kesabaran dalam menghadapi sakitnya ini. Karena hadirin rahimakumullah, manusia ini, kita ini, kata Imam Ahmad bin Athaillah, tidak akan lepas dari dua kondisi yang berpasangan. Pertama, taat, maksiat. Kita ini tidak akan lepas dari salah satu taat dan maksiat. Kadang kita taat, kadang maksiat, dan tidak ada antara taat dengan maksiat. Kalau sedang taat ya taat, kalau sedang maksiat ya maksiat. Nggak ada, wah ini mah tengah-tengah, bukan taat bukan maksiat, nggak ada. Misalkan kalau hadir di sini, biarpun sambil merokok, biarpun mungkin sambil ngomongin tetangga, tetap insya Allah masuk dalam kategori sedang taat. Ngajinya mah, ngomongin orangnya maksiat. Itu Pak. Atau nonton organ, paling belakang saya mah nggak ngelihat, artisnya juga sama aja. Kira-kira gitu. Itu taat maksiat, taat maksiat. Yang kedua, nikmat dan musibah ini akan selalu bergantian. Kadang kala Allah kasih kita nikmat, kadang Allah kasih kita musibah. Gak kumpul nih dua-duanya, pasti. Kalau sedang Allah kasih nikmat ya nikmat, kasih musibah ya musibah. Terus apa kata Imam Ahmad bin Athaillah? Semuanya itu adalah ketentuan Allah, bukan urusan kita mencampuri.
Apakah kita dikasih taat, apakah kita dikasih maksiat, apakah kita dikasih nikmat atau dikasih musibah. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana menyikapi keempat kondisi ini kalau terjadi kepada kita. Yang pertama, alaikum bi ahli ta'at, kata Imam Ahmad bin Athaillah. Kalau kita sedang Allah berikan kenikmatan sedang taat, ingat hadirin rahimakumullah, taatnya kita bukan karena perbuatan kita, tapi taatnya kita, datangnya kita ke sini contohnya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai niatnya, kemudian persiapan dari rumahnya, di perjalanannya, melangkahkan kaki ke sini sampai duduknya di sini, ini adalah atas kudrah dan iradah Allah. Maka penting bagi kita ketika sedang Allah berikan rajin taat, rajin ibadah, jangan mengaku-ngaku ini adalah hasil karya kita. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah inti daripada ikhlas dalam beribadah. Kemudian bagaimana kalau Allah sedang kasih kita maksiat? Pengennya mah dari sore, pengennya mah berangkat ke maulid, baru sampai beberapa langkah keluar dari rumah ada yang ngajak, Mas, mana maulid? Sono yuk. Sono yuk gitu. Mana? Sono, pokoknya mah seru dah. Beloklah kita. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah. Maka tobat ini pun menurut para ulama, tobat ini pun adalah ibadah saat kita terjerumus kepada kemaksiatan. Luar biasa, banyak ibadah kita. Semua kondisi akan jadi ibadah kalau kita paham. Kemudian bagaimana kalau sedang mendapatkan nikmat dari Allah? Alaikum bi ahli nikmat asyukru. Kalau kita sedang Allah berikan kenikmatan, makan enak, kayaknya sabotase. Cek, ada lagi. Audit. Boleh. Salahnya berapa, Bang? Alaikum bi ahli ni'mat asyukru. Ketika Allah berikan kita kenikmatan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. To the point saja, apa itu syukur? Sarful abdi ala jami'i ma'anamallahu lima khuliqa li ajli. Kita gunakan seluruh yang Allah berikan kepada kita sesuai kehendak Allah. Itu syukur. Jadi syukur itu tidak melulu sedekahan, tidak melulu sedekah, tapi ketika kita menasurupkan seluruh yang Allah berikan, nafas kita, kedipan mata kita, tangan yang Allah berikan ini, bukan saya pamer batu ya, tangan kita gunakan untuk bersalaman, misalkan yang paling kecil, ketemu tetangga salaman. Kemarin disampaikan hadis umumnya oleh siapa saya lupa, Al-Habib ya, Abdul Rahman, man laqiya mamin muslimaini, ketika ada dua muslim bertemu, ayatasafahani, kemudian bermusafahah, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya sampai dia berpisah. Sebelumnya qabla ayatafarraqu, sampai sebelum berpisah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka itu pentingnya salaman. Maka ada satu keterangan mengatakan tidaklah datang satu zaman kecuali akan lebih buruk. Saya rasa-rasa benar juga gitu. Dulu zamannya belum punya motor, masih jalan kaki, ketemu orang salaman, ngobrol, wah biasa ramai. Naik pangkat sedikit, punya sepeda, udah lain lagi kayaknya. Paling
kan susah juga tuh nurunin kaki sebelah. Motor lain lagi, paling mana bang? Naik mobil apalagi kacanya gelap, wah ada tetangga saya tak ikut lah, tutup. Boro-boro salamannya apa aja kagak. Jadi kalau sedang Allah berikan nikmat, bersyukur. Di antaranya adalah gunakan seluruh yang Allah berikan. Dari mulai fisik kita, jasmani kita, rohani kita. Kalau ada hartanya, silakan. Harta tidak ada tenaga, silakan. Kita tasarrufan, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah. Gunakan untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau sedang terkena musibah? Senang terkena musibah, alaikum bi ahli musibah as-sabru war-ridha. Kalau Allah sedang berikan kita musibah, sakit, usaha sedang turun, maka dua ibadah yang bisa kita kerjakan, sabar dan ridha. Sabar dan ridha. Allah kasih kita sakit, sabar. Maka kalau Allah kasih kesembuhan, penyakitnya diangkat oleh Allah, dosanya pun diangkat oleh Allah, dan Allah turunkan rahmat kepada kita. Subhanallah. 3 keuntungan kalau kita sedang diberikan musibah oleh Allah dan kita mampu bersabar, kita mampu ridho. Allah kasih kita sakit, kita ridho. Allah kasih kita sakit, kita sabar. Maka ketika Allah berikan kesembuhan, pertama Allah angkat penyakitnya, kedua Allah angkat dosanya, ketiga Allah turunkan rahmat. Subhanallah. Betapa adil dan bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bahkan ridho ini termasuk ke dalam perkara ubudiyah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah. Kalau ibadah simpelnya adalah fi'lu ma yurdi rabba, mengerjakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Salat, puasa, zakat, ibadah. Apa ukurannya? Ikhlas. Tapi kalau ubudiyah ar-ridho bima yaf'alur rabb, ridho terhadap perkara yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Ini ibadah batin yang luar biasa besar pahalanya. Karena bukan kecil-kecil nih ridho ini. Kita kadang-kadang jangankan sakit parah, Pak, dikasih sakit gigi aja udah berasa paling sengsara di dunia. Sampai nyanyi tuh, daripada sakit. Enggak jadi. Padahal itu ada persamaan antara sakit gigi dengan sakit hati, ada persamaan. Sama-sama sakit. Awal dari manis. Nah, betul, sudah saya kasih tahu Pak betul. Sakit gigi sama sakit hati itu bermula dari yang manis-manis. Oh, Mas Indra tuh. Hanya minum teh manis tuh. Sekjen nih kena nih. Makanya Bapak sekalian, teguran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang banyak maksiat dibandingkan dengan orang yang tidak ridho akan ketentuan Allah, lebih keras teguran Allah terhadap orang yang gak ridho. Kalaupun kita banyak maksiat, Allah sangat lembut menyebutnya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina asyrafu ala anfusihim. Ini kalau kita banyak maksiat nih, Allah masih sangat lembut menyebut kita. Wahai orang-orang yang berlebihan ala anfusihim, zalim kepada dirinya, zalim kepada diri kita sendiri. Apa Allah katakan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Segunung maksiat kita, jangan putus harapan tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang masih malu-malu ikut maulid, ajak. Malu-malu ke masjid, ajak. Sampaikan masjid itu bukan tempat orang yang soleh, tapi masjid itu adalah tempat orang-orang
yang merasa banyak dosa, di sanalah tempatnya kita minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat rumah sakit, di rumah sakit itu bukan orang yang sehat yang masuk, orang yang sakit pengen sembuh. Dan kita juga jangan suka, apa bahasanya ya, kalau ada saudara kita yang baru pertama ke masjid, jangan suka digeruh-geruh. Tumben lo ke masjid, jangan tuh. Tanya mau kemana lo? Kayaknya kiamat nih lo ke masjid, jangan. Dosa kita. Justru kita rangkul, alhamdulillah. Gitu. Panitia tadi. Ya. Tapi coba bandingkan dengan yang Allah katakan terhadap orang yang tidak ridho. Kalau kita tidak ridho terhadap pemberian Allah, terhadap apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan malam yardha bi qadha'i gitu ya, walam yasbir ala bala'i. Siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, tidak sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, falyatlub rabban siwai falyakhruj min tahtis samai. Silahkan engkau cari Tuhan selain aku dan keluarlah dari bumi ini. Makanya ridho ini luar biasa, perlu latihan Pak, perlu latihan. Ya kalau awal-awal kena musibah nangis, agak ngeluh, wajar, manusia namanya juga ya. Khuliqa adu'a kan gitu, khuliqa adu'a, diciptakan ya gitu, banyak keluh kesahnya segala macam. Tapi insyaallah dengan kesadaran kita, latihan kita, dan sering-sering ngaji, insyaallah kesabaran, keridhaan akan tumbuh di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah salah satu sumber kebahagiaan kita. Betapapun kita tidak ridho, tidak akan bisa merubah apa yang Allah tentukan kepada kita. Maka jalan terbaik adalah ridho, dan insyaallah kalau sudah ridho hati kita, ikhlas hati kita, Allah akan menanamkan kebahagiaan dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kehilapan. Ya, terakhir Fatihah untuk Pak Darjono sekalian. Ya, bertiga ya. Dan suara kita yang sakit, Allahumma shfi mardana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ala hadhihi wa fi kulli niyatin salihah bi ridha'illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nasittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.